Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Jumat 4 Desember 2020, hari biasa pekan yang pertama. Perenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius, bab 9 ayat 27 sampai 31. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, Anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, Jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Injil pada hari ini berkisah tentang suatu mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada dua orang buta yang memohon belas kasih kepadanya. Kedua orang buta ini mengenali Yesus sebagai orang yang bisa menyembuhkan, sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, termasuk salah satunya menyembuhkan kebutaan yang mereka alami. Apa yang dilakukan oleh Yesus bukanlah dengan melakukan gerakan-gerakan tertentu atau merapalkan kata-kata mantra tertentu seperti seorang dukun atau seorang paranormal atau orang-orang pintar lainnya. Tetapi Yesus hanya memastikan apakah mereka, kedua orang buta itu, sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Berkat kesungguhan iman dan juga kepercayaan mereka yang total, karena mereka mengenali Yesus sebagai sang penyembuh ajaib itu, maka keduanya pun dapat memperoleh kesembuhan dan mereka boleh melihat kembali. Mata mereka boleh kembali difungsikan untuk melihat apa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Tetapi hal yang menarik di sini adalah Yesus memohon kepada mereka agar apa yang terjadi saat itu, yaitu mujizat penyembuhan kepada kedua orang buta itu, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menjadi aneh karena Yesus sebenarnya datang untuk mewartakan tentang kerajaan Allah dan juga pertobatan. Tetapi mengapa Yesus kemudian justru melarang agar kedua orang buta itu tidak mewartakan apa-apa mengenai mujizat penyembuhan yang dibuat oleh Yesus kepada mereka? Tentunya Yesus ingin mencegah adanya suatu bentuk kepercayaan yang keliru yang dimiliki oleh orang-orang terhadap dirinya. Kedua orang buta ini menaruh percaya kepada Yesus. Mereka mempercayai bahwa Yesus itu hanyalah seperti orang-orang pintar pada umumnya. Yesus hanyalah sebatas penyembuh. Padahal Yesus datang bukan untuk menyembuhkan banyak orang, bukan untuk melakukan berbagai macam mujizat. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus hanyalah sarana untuk mendukung pewartaannya mengenai kerajaan Allah dan juga ajakannya untuk bertobat. Maka pesan Injil yang diinginkan, yang ingin disampaikan oleh Yesus adalah agar kita menaruh percaya pada Yesus, bahwa Yesus mengajak kita untuk sungguh-sungguh bertobat dan kemudian kita percaya pada warta kerajaan Allah yang dikabarkan oleh Yesus.
bukan semata-mata kita percaya bahwa dengan mengimani Yesus maka semua dapat selesai. Termasuk pada masa-masa pandemi ini, kita seolah-olah berdoa bahwa Tuhan Yesus pasti akan menghalau pandemi COVID-19 supaya tidak menyerang kita. Padahal Yesus ingin mengajak kita bahwa kita dengan pengharapan yang teguh bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, kita pasti mampu melewati semua peristiwa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.